Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di konten kali ini aku bakal membacakan puisi dari masa ke masa yang dikarang langsung oleh A.A. Nafis dengan nama asli Haji Ali Akbar Nafis. Nah, beliau merupakan seorang sastrawan Indonesia. Salah satu cerpen yang terkenalnya yaitu dengan judul Robohnya Surau Kami. Jadi teman-teman, cerpen dari masa ke masa ini merupakan bagian dari cerpen Robohnya Surau Kami. Jadi ada banyak nih judul dari cerpen Robohnya Surau Kami. Nah, salah satunya adalah cerpen dari masa ke masa. Nah, teman-teman, cocok banget nih buat teman-teman yang lagi males baca buku atau baca cerpen, tapi kepengen nih tahu isi dari cerpen itu. Salah satunya adalah cerpen dari masa ke masa. Jadi, konten ini sangatlah cocok untuk teman-teman semua, karena teman-teman tinggal mendengarkan apa yang saya bacakan. Nah, untuk video berikutnya, selamat menyaksikan ya. Cerpen dari masa ke masa. Waktu saya muda dulu, sekitar usia 20 tahun, saya sering dongkol pada orang tua-tua. Bayangkanlah, setiap apapun yang akan kami lakukan selalu kena tuntut agar minta nasihat dulu. Minta restu dulu ada orang tua-tua. Memang tidak ada paksaan, tapi selalu saja ada pesan-pesan agar sebelum kami mulai melaksanakan kegiatan kami, sebaiknya kami berbicara dengan Bapak Anu, Bapak Polan, Bapak Tahu, atau Bapak sekalian Bapak. Saya memang selalu tukang dongkol, karena pada kami-kami saja pesan itu disampaikan. Tapi tidak pernah disampaikan pada teman-teman kami yang memanggul senjata, yang mau ke front pertempuran. Padahal, pekerjaan itulah yang paling berat resikonya. Siapa tahu kalau yang kalian kerjakan keliru. Kata yang selalu suka memberi saran. Itu resiko kami. Kata saya menimpali. Saya tahu, tapi kan lebih baik kalau resikonya tidak ada. Katanya pula. Tapi kenapa teman-temannya yang mau pergi perang itu tidak disuruh minta nasihat dulu? Tanya saya karena masih dongkol. Proklamasi telah lebih dulu merestui mereka, malah menganjurkannya. Kilah orang yang selalu suka memberi saran itu. Biasanya kami jadi bimbang. Lalu terpaksa jugalah kami boyong-boyong ke rumah semua orang tua-tua yang patut-patut itu. Anak-anak muda waktu saya muda dulu punya kegiatan bermacam-macam jika tidak ikut memanggul senjata. Misalnya bikin sandiwara, ikut diskusi, melaksanakan kursus, pameran, bahkan juga pasar malam. Untuk setiap jenis kegiatan itu selalu saja ada orang tua-tua yang dikatakan expert untuk memberikan nasihat dan restu sesuai dengan keahlian dan pengalamannya. Macam-macam cara masing-masing mereka menyambut kedatangan kami. Ada yang hangat sambutannya, misalnya ada salaman pakai guncangan tangan atau tepuk-tepuk di bahu kami. Ada yang lagi asik menulis terus setelah tahu kami datang. Juga ada yang baru muncul setelah sejam kami menunggu di ruang tamu. Pada umumnya, oleh orang tua-tua itu, kami diberi wejangan yang tak pernah pendek-pendek, selalu panjang-panjang. Berjela-jela sampai pantat kami gelisah. Bukan karena penat saja, tapi juga karena digigit kepinding. Sejenis kutu busuk yang dikatakan bangsat oleh orang Jakarta. Bukan main dongkolnya kami. Lebih-lebih saya yang memang pendongkol nomor 1 di antara teman-teman. Betapa tidak. Sudah menunggu begitu lama, lalu diberi wejangan panjang-panjang yang sering tidak ada sangkut pautnya dengan urusan kami. Lalu digigit kepinding pula. Sungguh jahanam bangsat itu. Kata saya dalam hati. Kalau teman-teman kami yang prajurit itu harus menerima wejangan sepanjang itu bila hendak pergi ke front,
pastilah serdadu musuh sudah menanti di balik pintu. Lama-lama, setelah berpengalaman cukup banyak, saya bisa menarik kesimpulan tentang sikap orang-orang tua itu. Kalau orangnya orang partai, sambutannya selalu hangat kepada kami orang muda. Kalau orangnya pandai, yang pada umumnya bekas guru, kedatangan kami selalu disambut dikala mereka sedang sibuk, sedang membaca, dan tidak jarang pula sedang memangkas tanaman bunga di halaman rumahnya. Tapi kalau ia pejabat, apa ia orang partai atau orang pandai, mereka selalu suka membiarkan kami menunggu berlama-lama di ruang tamu. Hal yang sama dilakukan bila datang ke kantor atau rumahnya. Betapa tidak enaknya diperlakukan demikian. Semua prosedur memuliakan orang tua-tua itu tidak dapat dihindarkan kalau kami mau aman dalam kegiatan kami. Bertahun-tahun kemudian saya menarik kesimpulan bahwa orang-orang tua itu bersikap demikian kepada kami orang muda-muda dulu itu karena mereka tengah memelihara posisinya yang tinggal sekomeng lagi, karena kekuasaan revolusi tidak berada di tangan mereka. Lebih susah lagi, kalau kami berhasil dengan gemilang dalam melaksanakan kegiatan kami akan selalu direpotkan orang tua-tua itu. Malah tambah sering kami sukses, tambah repotlah kami. Mereka pada mendesak kami agar memintanya menjadi penasehat kamilah, pelindung kamilah. Bahkan ada di antara mereka yang bergembar-gembor kemana-mana, bahkan kami adalah anak asuh-asuhannya lah. Bergembar-gembor kemana-mana, menyatakan bahwa kami kadernya lah. Klaim mereka itu bukan menyenangkan, malah sangat menyulitkan kami. Sebab pada waktu saya muda dulu, partai-partai sangat banyak, dan mereka semua saling sengit dan berjojoran. Kalau satu orang telah kami minta menjadi penasihat kami, atau biarkan mereka mengklaim kami, akan membilang kami sebagai mantel partai anu. Sehingga orang partai lain bisa sakit hati. Tak jarang terjadi kami terkena intrik dari pihak yang tidak suka. Hal-hal yang memang membingungkan, menyusahkan, bahkan juga menimbulkan kecewa dan mematahkan semangat. Dan saya jadi tambah dongkol lagi. Waktu saya muda dulu, suatu sukses bukanlah hal yang menyenangkan. Kalaupun ada kesenangan, saatnya sangatlah pendek sekali. Yaitu hanya ketika sukses itu terjadi. Habis itu, kesukaranlah yang datang bertalu. Kesukaran yang menyakitkan. Karena setiap sukses yang kami peroleh selalu mengundang perpecahan di kalangan kami sendiri. Mulanya, saya tidak tahu kenapa setiap sukses selalu membawa bencana. Tapi lama-lama saya menjadi mengerti juga. Dan itu mencengangkan saya benar. Menurut analisanya ialah begini. Setiap anak muda yang berhasil atau suatu organisasi yang sukses, selalu ada tangan-tangan orang-orang tua itu ingin mencaplok untuk memasukkan kami ke dalam mantelnya. Kalau organisasi kami tidak bisa mereka caplok secara utuh, maka anggota kamilah yang mereka preteli seorang demi seorang. Terutama anggota yang potensial, kalau tidak anggota pengurus. Ada banyak yang berhasil dicaplok atau dimanteli. Setelah sukses demi sukses tercapai, organisasi yang waktu didirikan berdasarkan semangat kesatuan hati untuk mencapai cita-cita bersama, lalu menjadikan organisasi sebagai wadah tempat kami saling cakar-mencakar. Setiap rapat selalu menghasilkan kesepakatan untuk tidak sepakat lagi. Setiap pengurus, lebih-lebih ketua, selalu menjadi bulan-bulanan serangan anggota. Ada yang ngambek lalu mundur secara teratur. Organisasi yang mulanya menimbulkan kebanggaan di dalam hati kami masing-masing, lalu berubah menjadi tempat pelampiasan segala kutukan.
Beberapa orang yang gigih mencoba untuk bertahan, tapi praktisnya organisasi kami tidak berdarah lagi. Kegiatan lama-lama sirna, yang tinggal hanya nama yang tertera pada papan yang tergantung dan terbuai-buailah bila ditiup angin. Saya termasuk orang yang menangis keadaan itu. Dan dalam hati saya, bila saya telah menjadi orang tua kelak, apa yang tidak saya sukai ketika saya muda, tak akan saya lakukan seperti apa yang dilakukan orang tua-tua ketika saya muda dulu. Begitu menyentak kedatangannya. Ketika orang-orang muda secara bergelombang menemui saya minta restu, minta nasihat, minta pendapat, dan juga minta bantuan uang dan tanda tangan. Saya menoleh ke sekeliling. Terutama pada teman sebaya saya, yang dulu sama giatnya dengan saya. Saya boleh mengembangkan dada menjadi orang yang dikagumi, dihormati. Memang menyenangkan bila punya status demikian. Tapi lebih menyenangkan lagi apabila menjadi tempat hidup orang bergantung. Menjadi tempat setiap kata yang dikatakan menjadi hukum yang tak boleh disanggah. Namun lebih nikmat rasanya apabila secara diam-diam saya mendengar orang muda itu berkata pada teman-temannya, "Sudah bicara pada Pak Nafis. Jangan bikin apa-apa dulu sebelum bicara padanya." Akan tetapi orang-orang muda sekarang berbeda jauh dari orang-orang muda masa dulu. Pendidikan orang muda sekarang jauh lebih tinggi. Ayah-ayah mereka lebih kaya, bahkan lebih berkuasa. Karena fasilitas mereka lebih punya. Omongan mereka lebih ceplas-ceplos. Bagaimana saya harus menghadapi mereka agar saya kelihatan tetap potensial? Lalu saya teringat pada orang-orang tua masa saya dulu. Gaya ramah tamah Pak Tamin yang orang partai itu sekarang tak laku lagi karena partai pun tidak laku. Gaya orang pandai seperti Guru Munaf juga tak mungkin lagi. Sebab sekarang sudah banyak sekali orang yang lebih pandai dari segala orang-orang pandai dahulu. Gaya orang pandai seperti Guru Munaf juga tak mungkin lagi. Karena sekarang sudah banyak sekali orang yang lebih pandai dari segala orang-orang pandai dahulu. Jika memakai gaya pejabat, tapi saya bukan pejabat. Dan karenanya, saya tidak mungkin menggunakan peran sebagai orang yang berwibawa tinggi. Saya juga mempertimbangkan betapa bedanya kondisi sekarang dengan masa dulu. Orang-orang muda yang giat menjadi rebutan masa dulu, mereka didukung dengan perhatian yang penuh, didengar apa yang diinginkannya, bahkan didorong semangatnya agar bisa berbuat banyak. Bahkan kalau perlu disuruh melabrak orang tuanya sendiri. Sedangkan kondisi sekarang sudah lain. Tidak ada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi orang-orang muda sekarang. Kalaupun masih ada, permainannya tidak lagi seimbang. Orang-orang muda sekarang lebih mudah digembalakan. Sebab tidak ada lagi pihak-pihak yang secara gampang muja-mujanya. Bagi orang-orang muda sekarang, yang dipuji bukan lagi semangat dan keberanian, melainkan prestasi otak dan keahliannya. Dan itu tidak mudah diperoleh karena bersifat sangat individual. Karena itulah barangkali umur orang-orang muda sekarang lebih panjang, sampai berusia 40 tahun. Ketika saya ketemu dengan sobat masa muda yang baru kembali dari posnya sebagai diplomat di luar negeri, kami membanding-bandingkan apa yang telah kami lakukan dalam usia yang sama dengan orang-orang muda sekarang. Pada waktu orang-orang muda sekarang masih sekolah, orang-orang muda dulu telah jadi komandan batalion. Anak-anak sekolah SMA dulu telah bisa menjadi guru bahkan direktur SMA swasta. Sedangkan anak-anak SMA sekarang tidak bisa berbuat apa-apa. Dari sudut ini, Indonesia ternyata tidak maju.
Mungkin karena dinamika orang-orang muda masa dulu yang menyebabkan saya dongkol melihat tingkah laku orang tua-tua yang sosokan. Sehingga saya berjanji dalam hati, jika saya telah tua, apa yang tidak saya sukai tentang tingkah laku orang tua-tua terhadap orang-orang muda, tidak akan saya lakukan. Kata saya pada sobat itu setelah lama kami merenung-renung. Apa janji itu Bung lakukan? Tanya sobat saya yang bekas diplomat itu. Ya, saya lakukan. Kenapa? Karena saya percaya apapun yang dapat kita lakukan di waktu muda dulu, pastilah dapat dilakukan oleh orang-orang muda sekarang. Tapi nyatanya orang-orang muda sekarang begitu sulit melepaskan dirinya dari sifat kekanak-kanakannya. Coba Bung renungkan. Apabila orang-orang muda sekiranya diberi peran yang sama, seperti apa yang kita lakukan dulu, akan apa jadinya republik ini? Tanya sobat saya itu seraya membelalakkan matanya. Tiba-tiba saya ketawa meledek, sehingga air mata saya pun berderai-derai. Lalu ketawanya matanya membelalak jadi menyipit. Sebelum bertanya kenapa saya tertawa. Kinilah saya baru tahu. Kerjaan kita yang terutama sekarang ialah membenahi akibat kerja kita masa lalu. Kata saya yang masih belum dapat mengheningkan tawa. Dan sobat saya itu memang diplomat, karena ia tersenyum saja oleh kata-kata saya itu. Seperti senyum anak-anak saya bila melihat bintang favoritnya tampil dalam acara dari masa ke masa di televisi. Nah, teman-teman, itulah pembacaan cerpen dari masa ke masa. Nah, semoga teman-teman semua suka ya dengan pembacaan saya tadi. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa untuk saksikan video-video berikutnya di channel YouTube saya tentunya. Dan saya akhiri dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa teman-teman.